Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika masih di bab yang sama, yaitu tentang kecepatan. Namun hari ini kita akan mempelajari mengenai satuan kecepatan. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari dua satuan yang pertama kemarin, yaitu tentang satuan waktu dan satuan jarak. Kedua satuan yang lalu itu akan kita pergunakan untuk mempelajari satuan kecepatan. Seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, satuan kecepatan. Apa itu satuan kecepatan? Sebelum kita belajar, kita mencari artinya dulu. Apa itu satuan kecepatan? Nah, perhatikan. Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Perhatikan di sini. Kita menggunakan dua satuan yang sudah pernah kita pelajari, yaitu satuan jarak dan satuan waktu. Kalian pasti masih ingat, satuan jarak yang biasa digunakan adalah benar, kilometer dan meter. Sedangkan satuan waktu yang biasa digunakan adalah jam, menit, atau detik. Perhatikan tampilan yang ingin Ibu sajikan. Di sini, kecepatan biasanya digunakan untuk kendaraan ya. Bisa mobil, sepeda ataupun sepeda motor. Nah, misalkan mobil ini kalian sering mendengar mobilnya berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, mobil ini berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Apa sih artinya? Perhatikan di sini. 30 km per jam itu terdapat dua satuan yang pernah kita pelajari, yaitu satuan jarak dan satuan waktu. Lalu apa artinya? Nah, si mobil ini berjalan sejauh 30 km. Jadi menempuh jarak 30 km dalam waktu 1 jam. Gitu ya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan kecepatan 30 km per jam itu artinya mobil menempuh jarak sejauh 30 km dalam 1 jam. Begitu ya anak-anak ya. Nah, misalkan nih Ibu kasih contoh, sebuah motor berjalan 80 km per jam. Berarti apa? Motor itu tadi menempuh jarak 80 km dalam waktu 1 jam. Begitu ya, mudah ya anak-anak ya. Baik, kita melanjutkannya lagi. Lalu setelah kita belajar satuan kecepatan itu apa, kita akan mengubah. Jadi satuan kecepatan itu bisa diubah-ubah. Jadi tidak harus kilometer per jam gitu ya. Misalkan Ibu beri contoh, 30 km per jam akan diubah menjadi meter per jam. Perhatikan di sini. Yang berubah adalah satuan jaraknya. Dari kilometer berubah ke meter. Nah, perhatikan. Kilometer ke meter. Kemarin kita sudah belajar satuan jarak bahwa dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Jadi dikalikan 1000 atau ditambah nolnya 3. Nah, jadi kita hitung saja, tinggal dikalikan. 30 dikali 1000 sama dengan 30.000 meter per jam. Gitu ya. Baik, contoh yang kedua. Ibu berikan 120 km per jam akan diubah ke kilometer per menit. Perhatikan di sini yang berubah satuan waktunya. Nah, dari jam diubah ke menit, sedangkan satuan jaraknya tetap sama ya, 3 km. Artinya apa? 120 km per jam itu untuk memudahkan menghitung Ibu buat seperti ini. Nah,
Nah, 120 km per 1 jam. Dari sini kita akan ubah kilometernya tetap, jamnya diubah ke menit. Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Jadi dari sini kita hitung 120 per 60 artinya 120 dibagi 60 ya, hasilnya 2 km per menit. Jadi dari 120 km per jam diubah ke kilometer per menit menjadi 2 km per menit. Nah, ini nanti kalian pahami betul-betul ya bagaimana mengubah satuan kecepatan. Yang pertama tadi hanya satuan jarak yang berubah, yang kedua hanya satuan waktu yang berubah, masih ada contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan baik-baik. 24 km per jam diubah ke meter per menit. Nah, di sini semua satuannya berubah. Di mana satuan jaraknya dari kilometer harus diubah ke meter, satuan waktunya dari jam diubah ke menit. Perhatikan, kita harus ingat bahwa 1 km diubah ke meter harus dikalikan 1000 karena dia turun 3 tangga. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, nah kita tulis seperti tadi untuk memudahkannya. 24 km per 1 jam diubah. Bagian atasnya harus berubah juga karena diubah ke meter. Jadi 24 dikali 1000 ya. Berubah jadi meter. Kemudian yang bawah 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam diganti 60 menit. Sekarang kita hitung 24.000 per 60 menit. Sekarang bisa dibagi 24.000 dibagi 60 berapa? Iya, 400 meter per menit. Begitu anak-anak ya. Jadi nanti untuk contoh yang dua-duanya satuan ini berubah, tolong diperhatikan betul-betul cara menghitungnya ya. Begitu anak-anak ya, kita lanjutkan. Baik, cukup untuk materi mengenai satuan kecepatan. Nah, insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Semoga hari ini anak-anak semua dipahamkan dalam mempelajari materi hari ini ya. Ibu akhiri pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.